Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku zikiran fas, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian terkait yang melengkapi dan menguatkan pemahaman kita tentang zikir seiring nikmat pernafasan. Ahli zikir itu tidak hanya sekedar mengingat Allah sahaja. Ahli zikir seharusnya juga bisa menjaga prinsip ketauhidannya hingga dengan zikir sebetulnya dia bisa terbebas dari pengamalan-pengamalan yang membuat dia terjebak dalam kesyirikan. Untuk itu, mari kita coba mengenal tentang 7 prinsip ketauhidan yang kita ambil pelajarannya dari apa yang telah disampaikan ulama terdahulu. Pertama, kudrat, iradat, yang kedua, dan yang ketiga, ilmu, keempat, hayat, yang kelima, sama, yang keenam, basor, dan yang ketujuh, kalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 prinsip ini dikenal dengan istilah ma'ani. Kita lihat satu persatu. Ada kudrat artinya adalah kemampuan. Kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dibekali kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sering kita mengatakan la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang kedua, iradat. Iradat ini keinginan. Sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, sebetulnya kita manusia juga dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya hasrat atau keinginan. Selanjutnya ilmu, pengetahuan. Kita sebagai makhluk Allah juga dibekali dengan pengetahuan. Nanti bisa lebih jelas nanti kita bahas. Kita melihat dulu terjemahnya satu persatu. Kemudian hayat, ini hidup. Nah, ternyata kita memang hidup. Kemudian sama, mendengar. Allah membekali kita telinga, dan telinga ini punya kemampuan untuk mendengar. Dengan catatan, fungsi pendengarannya itu tidak terganggu. Kemudian basor. Basor ini melihat. Dan kita dibekali mata. Jika mata tidak mengalami gangguan kebutaan, berarti kita dibekali mata sekaligus dengan kemampuan untuk melihat. Kemudian kalam, bicara. Allah membekali kita sebagai makhluknya, ada mulut atau ada lisan, yang lisan ini jika tidak bisu, bisa kita gunakan untuk bicara. Selain manusia, di planet bumi ini, di mana kita tinggal, sebetulnya ada makhluk Allah yang lain. Coba kita identifikasi secara garis besar. Planet bumi, ada makhluk yang bernama manusia. Di planet bumi ini juga ada makhluk yang kita kenal dengan nama hewan. Ada juga yang ketiga, tumbuhan. Manusia, hewan, tumbuhan. Yang keempat, benda-benda. Inilah secara garis besar makhluk-makhluk Allah yang tinggal di planet bumi ini. Dari 4 kategori makhluk yang tinggal di planet bumi, kita tahu bahwa Allah memilih manusia ini sebagai khalifah. Kenapa manusia Allah pilih sebagai khalifah? Ilmu ini bisa untuk menguji dari 4 kategori makhluk di sini, siapakah yang memperoleh nilai penuh, punya kemampuan, punya keinginan, punya pengetahuan, hidup, mendengar, melihat, dan bicara. Manusia secara umum ada pengecualian, nantinya ada pengecualian, tapi secara umum manusia adalah makhluk yang Allah bekali dengan kemampuan. Berarti dia mendapat poin 1. Lalu kita lihat lagi, apakah manusia ini adalah makhluk yang dibekali dengan adanya keinginan? Ada, iya, ada buktinya. Berarti dia mendapat poin 2. Lalu apakah manusia ini adalah makhluk yang dibekali Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pengetahuan? Ya, berarti dapat poin lagi 3. Apakah manusia adalah makhluk hidup? Ya, jawabannya berarti mendapat poin yang keempat. Lalu apakah manusia secara umum itu dibekali
dengan kemampuan mendengar? Jawabannya juga iya, berarti mendapat poin 5. Mendapat poin 5. Baik, apakah manusia adalah makhluk yang dibekali oleh Allah kemampuan untuk melihat? Secara umum iya. Berarti poin lagi bertambah untuk makhluk yang namanya manusia menjadi 6. Masih ada satu lagi. Apakah yang satu ini juga dimiliki oleh manusia, dibekali oleh Allah? Bicara. Manusia dibekali mulut, dibekali lisan, dan jika tidak ada gangguan, secara umum manusia itu juga dibekali kemampuan bicara. Maka manusia, dilihat dari 7 penilaian ini, manusia mendapat nilai penuh 7. Sebagaimana dikatakan tadi di awal bahwa di planet bumi ini bukan cuma manusia, tapi ada hewan. Ada hewan yang tinggal di daratan, ada hewan yang tinggal di lautan. Dia makhluk hidup juga. Allah juga yang menciptakan. Di planet bumi ini juga dia tinggal. Tapi kita lihat, dapat nilai berapakah hewan kalau kita lihat dengan teori ini? Hewan memiliki kemampuan, ya, berarti dapat poin 1. Apakah hewan itu punya keinginan? Iya, hewan itu punya keinginan. Berarti hewan dapat lagi 1 poin menjadi 2. Apakah hewan itu punya ilmu pengetahuan? Nah, meskipun ada hewan yang bisa dilatih hingga dia pintar, diajak untuk pertunjukan sirkus, itu pun tidak memenuhi syarat kalau hewan itu dibekali pengetahuan seperti manusia. Maka kalaupun ada yang berpendapat hewan dibekali pengetahuan, dia tidak bisa 1 penuh, berarti setengah lah. Dia dapat nilai setengah. Tapi buat saya, menurut saya hewan tidak dibekali pengetahuan. Nah, berarti baru 2,5. Apakah hewan itu adalah makhluk hidup? Iya, hewan itu makhluk hidup. Berarti mendapat poin 2,5. Apakah hewan itu dibekali dengan kemampuan mendengar? Ya, ada banyak hewan yang memiliki telinga, dan telinga di hewan sebetulnya sama juga fungsinya sebagaimana telinga yang ada di kita, yaitu untuk mendengar. Baik, berarti 1, 2, 3, 4. Hayat hidup sudah. Mendengar, ya, berarti 4,5. Apakah hewan punya kemampuan bekal dari Sang Khalik yang menciptakannya, yaitu melihat? Ya, ternyata ada banyak hewan yang kita lihat dia dibekali dengan mata. Mata yang ada di hewan juga sama dengan mata yang ada di manusia. Kegunaannya adalah untuk melihat. Dapat lagi dia poin. Apakah hewan bicara? Bisa bicara. Ya. Di sini kita tidak bisa menyamakan kemampuan bicara manusia dengan bicara hewan. Tetapi hewan juga punya bahasa komunikasi. Nah, dengan mulutnya dia berkomunikasi juga dengan sesamanya. Tapi karena bicaranya hewan tidak sesempurnanya bicara manusia, maka dia di sini hanya mendapat nilai setengah. Maka totalnya berapa? Di sini 4,5 tambah 1 menjadi 5,5, berarti dia cuma mendapat 6 ya. Pada saat kita tes pengetahuannya, kita uji dengan ini. Untuk sementara hewan kita anggap punya pengetahuan setengah, karena tidak sesempurna pengetahuan yang dibekalkan oleh Allah kepada kita. Lalu kemampuan bicaranya pun seperti itu. Monoton komunikasinya, ya kan? Tidak sesempurna manusia, maka hewan selisih angka pendapatannya dengan manusia adalah 1. Kita dapat 7, hewan cuma dapat 6. Kita lihat, selain manusia dan hewan, makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini ada tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan, baik tumbuh-tumbuhan yang di daratan tumbuhnya maupun di lautan. Kita lihat dengan teori ini. Apakah tumbuhan adalah makhluk yang punya kudrat atau kemampuan? Kita tidak bisa memastikan sebagaimana kita melihat manusia dan hewan. Di sini tanda tanya. Apakah ada iradah? Ada keinginan yang Allah bekalkan kepada tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup, sama dengan iradah yang ada di manusia dan hewan, juga ini tanda tanya. Berarti, sudah 2 teori yang kita lewati, tumbuhan masih tanda tanya, belum mendapat poin. Ilmu, apakah tumbuhan itu dibekali dengan ilmu atau pengetahuan? Ini pun masih tanda tanya. Apakah tumbuhan hidup? Iya, dapat dia 1 poin. Apakah tumbuhan dibekali telinga, sebagaimana Allah membekali manusia dan hewan? Ini tanda tanya. Kalau telinga saja masih tanda tanya, apalagi kemampuan mendengarnya. Apakah tumbuhan dibekali mata? Ini pun tanda tanya. Jika mata pun untuk hewan ini masih tanda tanya, apalagi kemampuan melihatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, bicara. Apakah hewan dibekali mulut? Ini juga tanda tanya, apalagi kemampuan berbicara. Maka melalui teori ini, tumbuhan
tumbuhan hanya menghasilkan poin satu. Satu saja. Jauh perbedaan perolehan poin tumbuhan jika dibandingkan dengan poin yang didapatkan oleh manusia dan hewan. Sekarang kita lihat benda-benda. Punya kudrat, tanda tanya. Iradat, tanda tanya juga. Ilmu, tanda tanya juga. Hayat, tanda tanya juga. Sama, tanda tanya juga. Basar, tanda tanya juga. Kalam, tanda tanya juga. Maka benda-benda dari 7 teori ini, dia mendapatkan tanda tanya 7. Inilah makhluk Allah yang berada di planet bumi. Lalu, kita sudah tahu bahwa manusia ini ternyata adalah makhluk Allah yang Allah pilih untuk menjadi wakilnya di permukaan bumi. Karena manusia mendapatkan nilai sempurna, dia memiliki kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Apa hubungannya teori ini dengan zikir anfas? Kita mau melihat dari sini. Apa sih hayat yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Kita lihat. Manusia dibekali nikmat nafas masuk dan nikmat nafas keluar. Jika nikmat ini berhenti aktivitasnya, maka hukum kematian itu menghampiri manusia. Jadi ternyata hayat ini buat manusia ada pernapasan. Sama yang Allah bekalkan hayat ini kepada hewan. Lalu bagaimanakah kita sebagai manusia menyikapi pernapasan sebagai nikmat agar ketika bernapas itu berbeda kita dengan hewan dalam bernapas? Nah, nih perbedaannya dari sini. Hewan tidak dibekali ilmu sempurna, yang adalah naluri atau apalah bahasanya. Sedangkan kita manusia dibekali dengan ilmu yang sempurna, ditandai dengan di manusia ini ada akal. Akal manusia ini pun tidak dibiarkan begitu saja. Allah mengutus para rasul hingga kemudian seperti kita sekarang ini, rasul yang diutus kepada kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinya Al-Qur'an adalah ilmu. Isinya ilmu, wadahnya adalah akal. Jadi, meskipun hewan dibekali nikmat nafas, bernapas, menghirup oksigen, hidup dia, jika aktivitas menghirup oksigen pada hewan ini berhenti juga mati, tapi kita yang dibekali ilmu, dibekali akal. Akal ini dituntun lagi dengan Al-Quran, dan Al-Quran ini menunjukkan kepada kita ke jalan yang benar, agar kematian kita berbeda kualitasnya dengan kematian hewan. Maka ayo kita belajar di nikmat napas ini, kita latih untuk mengingat Allah napas masuk, mengingat Allah napas keluar. Ilmu mengajarkan kepada kita, Quran mengajarkan kepada kita, Nabi pun membimbing kita bahwa nafas ini meskipun gratis kita menggunakannya, tidak pernah ada tuntutan bayaran, tidak ada pernah pajak yang ditarik, tapi itu adalah nikmat yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita orang zikir anfas mengkaji ini dengan detil. Bahkan nikmat nafas ini adalah kendaraan untuk mendapatkan husnul khotimah. Demikian saudara-saudaraku, sahabat-sahabat zikir anfas, jamaah zikir anfas. Istiqomah dalam mengamalkan zikir anfas. Karena dengan istiqomahnya kita mengamalkan zikir anfas, yang Allah janjikan kepada kita adalah hembusan nafas terakhir itu kita diberi tiket husnul khotimah. Demikian, semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.